Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, sejenak kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 20 November 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 119 ayat 93. Mazmur 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Demikian firman Tuhan. Titahmu kesukaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang terpanjang. Mazmur ini disusun secara akrostik, yaitu berdasar abjad Ibrani. Sastra yang disusun secara akrostik dipahami sebagai karya sastra yang menuangkan isi hati penulis secara lengkap atau keseluruhan atau dengan sempurna. Mazmur ini memuat tema tentang hukum Taurat. Hukum Taurat dipuji sebagai jalan, sebagai firman, sebagai titah. Artinya, Taurat sebagai hal yang positif dalam kehidupan pemazmur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pandangan pemazmur yang positif terhadap Taurat dapat kita baca dalam ayat 91 sampai dengan ayat 93. Ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, pada ayat 91, hukum itu adalah untuk melayani Tuhan. Dalam pengertian Rasul Paulus, hukum Taurat itu adalah menuntun. Bisa kita baca dalam Galatia 3 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Roma 3 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Bagaimana hukum itu untuk melayani Tuhan? Karena saat kita mematuhi hukum tersebut, kita tunduk dan taat kepada si pembuat atau si pemberi hukum tersebut. Pemazmur dalam pasal yang pertama bersukacita atas hukum Taurat, karena dalam melaksanakan itu adalah untuk melayani Tuhan. Persembahan bakaran dalam perjanjian lama adalah untuk melayani Tuhan. Persembahan yang kita serahkan dalam kekinian ini adalah untuk melayani Tuhan. Hal ini juga termaktub dalam Matius 25, yaitu saat memberi minum orang yang kehausan itu adalah melayani Tuhan. Yang kedua, hukum Taurat menjadi kegeraman sehingga terhindar dari kebinasaan dan kesengsaraan. Ayat 92. Gereja-gereja Protestan tetap memasukkan pembacaan hukum Taurat dalam liturgi minggu. Pembacaan hukum Taurat tersebut adalah pengingat kepada jemaat bahwa Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada umat yang dikasihinya. Apakah hukum Taurat tersebut masih relevan? Tentu masih relevan. Bahkan perlu diberi kajian atau pemaknaan baru dalam kekinian kita ini untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Dengan pembacaan hukum Taurat tersebut adalah upaya untuk membuat umat dalam zaman kekinian ini untuk memiliki kegeraman terhadap hukum Taurat.
Memang Protestan meyakini bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman percaya. Hukum Taurat itu adalah tuntutan bagi kita dan untuk mengingatkan kita tentang mana yang harus kita lakukan dan mana larangan. Yang ketiga, hukum Taurat itu menghidupkan pemazmur. Ayat 93. Hukum Taurat itu adalah bagian dari firman Tuhan. Jika kita memaknai titah Tuhan itu adalah firman, maka sesungguhnya firman itulah yang menghidupkan kita. Sebab sesungguhnya kita sudah mati oleh karena dosa kita. Namun Tuhan memberi hidup yang baru bagi kita agar kita beroleh keselamatan. Galatia 2 ayat 20. Dengan adanya Taurat, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kita tahu mana yang jahat, mana yang tidak. Sehingga kita tidak melakukan dan akhirnya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi Taurat itu menghidupkan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar firman-Mu menjadi bekal hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai segala aktivitas kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.